mengatakan bahwa Jawa without the keris would no longer be Jawa. Maksudnya Jawa itu tanpa keris bukan lagi Jawa. Itu kata sarjana dari Belanda ini. Ya, oleh karena itu tentu saja kita sebagai pewaris keris ini tentu saja perlu melestarikan, memelihara dan meneruskan. Ya. Karena keris adalah living cultural element di Indonesia, ya. Terutama ini RC Belago. Dan juga keris ini bisa disebut sebagai an indigenous weapon, ya, di kepulauan ini sebagai senjata tradisional. Ya. Maka sudah barang tentu adanya jurusan keris ini, terutama satu-satunya di Indonesia, ya, diisi Surakarta ini harus kita sambut dengan gembira dan dengan semangat untuk tetap meneruskan supaya prodi keris itu tetap jaya gitu. Di dalam budaya Jawa, keris adalah one of the most characteristic cultural element sebagai salah satu unsur-unsur budaya yang sangat karakteristiknya. Tadi sudah disebutkan bahwa UNESCO di Paris pada 25 November 2005 menetapkannya sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Ya. Nah, kita di dalam ilmu pakerisan itu mestinya kita tetap memegang bahwa bahan dasar itu apa. Nah, ada penjelasan bahwa logam dari keseluruhan logam yang ada di Indonesia itu ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu logam yang non ferrous, ya. Non ferrous itu bukan besi, ya. Antara lain kita yang tertua yaitu emas dengan titik lelehnya 1063 derajat dan titik leburnya 2970 derajat Celcius. Ini disusul kemudian perak. Emas itu tertua, yang tertua digunakan oleh manusia. Nah, perak itu dengan titik leleh 960,5 Celcius dan titik leburnya 2210 derajat Celcius. Kemudian ada logam yang kita sebut platinum, ya. Itu titik lelehnya 1773,5 derajat Celcius dan titik leburnya 4330 derajat Celcius. Nah, baru kemudian kita mengenal tembaga. Apa sebabnya kok setelah emas baru ditemukan tembaga? Karena ketika itu zaman prasejarah emas itu bisa terdapat di dalam butiran-butiran yang langsung, ya, didulang dari sungai, danau. Nah, baru tembaga. Dikenal tembaga karena tembaga ini
kelanjutan dari zaman batu. Setelah zaman batu selesai, kita anggap selesai, kemudian manusia masih meneruskan mencari bahan-bahan yang menemukan semacam batu, tetapi yang sangat keras sekali. Nah, batu itu merupakan tembaga murni, ya, tembaga murni. Ya, dari tembaga murni ini kita memperoleh kemudian tembaga yang harus ditambang. Tadinya tembaga itu ditemukan tanpa menambang karena terdapat dalam batuan-batuan ya, yang mengandung misalnya biji-biji yang mengandung unsur-unsur timah ya, dan ini harus dipisahkan dari kotoran-kotorannya untuk menghasilkan tembaga. Nah, tembaga dengan 1083 derajat Celcius, titik leburnya 2595 derajat Celcius. Kemudian kita menemukan logam-logam lain ya, yang logam-logam itu dapat dicampur ke tembaga. Oleh karena itu disebut sebagai copper base alloy itu. Nah, diantaranya adalah timah hitam, nah, itu namanya apa, timah hitam itu kalau Indonesianya timbal ya. Ya. Ini dengan titik lelehnya 337 ya, dan titik leburnya 1740 derajat Celcius. Nah, baru kemudian timah putih, ya, timah putih dengan rumusnya Sn ini. Kalau timah hitam itu rumusnya Pb, ya, itu timah putih dengan titik leleh 231,90 derajat Celcius dan titik leburnya 2270 derajat Celcius. Nah, kemudian kita menemukan Zn ya, dengan rumus Zn itu yang dengan titik leleh 490 ya, dan titik lebur 906 ya. Yang tumbuh. Nah, sebagaimana diketahui penggunaan tembaga itu dalam sejarah manusia dan lebih lama lagi. Ya, kira-kira dimulai pada tahun 7000 sebelum Masehi, ya, terutama di daerah Mesopotamia, ya, Asia Barat itu. Nah, baru kemudian ditemukan perunggu, ya, karena ditemukan ada timah hitam, ada timah putih, ada Zn, ya, itu untuk membuat perunggu. Oleh karena itu perunggu itu meskipun campuran pokoknya itu Cu dan Sn ya, dalam kadar sekitar 80-20 ya, campurannya itu ditemukan juga. Kalau perunggu di Indonesia itu umumnya ditambah juga dengan Pb. Jadi campurannya ada Cu plus Pb plus Sn. Di samping ada campuran yang kecil-kecil yang lain. Oleh karena itu perunggu itu kita mengatakan ini ada alloy ya, paduan dua bahan
kadang-kadang menjadi 3 bahan. Nah, 3 bahan itu antaranya PB. PB itu dimasukkan di dalam campuran itu lebih penting itu karena PB itu dicampurkan itu untuk membuat menaikkan tingkat fluiditas, jadi akan lebih cair ketika menjadi cair itu. Maka keuntungan dari campuran dengan PB ini perunggu cair itu akan menjadi padat ketika sudah mencapai suhu tertentu. Sebab kalau tembaga itu 1000 derajat itu akan cepat menjadi padat. Kalau dicampur perunggu kemudian PB itu tingkat kecairannya akan sedikit lama, sedikit lama untuk padat, sehingga menguntungkan dalam artefak-artefak yang dicetak. Karena kalau dicetak, misalnya cetakannya itu rumit di dalamnya, itu logam cair tidak akan segera padat sebelum cetakan selesai itu. Dan lebih-lebih dulu memakai cetakan itu cetakan dengan bival, dengan tanah liat misalnya itu, ya, lain dengan cetakan yang benda padat. Cetakan ini saja perjalanannya itu penting, artinya bahan cetakan untuk membuat cetakan ini itu pertama bahan padat, bahan batuan. Oleh karena itu bahan batuan cetakan menjadi 2 macam, ada cetakan 1 sisi dan yang kedua cetakan 2 sisi dengan titik leleh 1445 derajat Celcius dan merkuri itu logam cair, jenis logam satu-satunya yang peraksa merkuri itu. Nah, itu tadi logam-logam yang non-ferrous yang bisa dicampurkan dengan yang lain. Nah, ketika kebudayaan itu sudah melaju pada tingkat piroteknologi yang lebih maju, ya, sebenarnya penemuan logam itu kan disebabkan oleh kemajuan kecanggihan dari piroteknologi. Piroteknologi itu apa? Piroteknologi itu teknologi pembuatan api. Orang bisa membuat api dulunya kan umumnya dimulai dari paling 100 derajat Celcius, ya, sekarang untuk menanam air, kemudian langsung bertingkat-tingkat, ya, itu sehingga membuat api bisa untuk melarutkan besi, karena besi itu 1539 derajat itu titik lainnya, ya. Di dalam besi juga, meskipun itu disebut dengan ferrous, itu juga ada paduannya sendiri. Ternyata besi itu ada
paduan yang mengandung karbon yang rendah, ya, yang kurang lebih 0,15 sampai 0,30%. Itu termasuk low carbon steel. Ya. Kemudian ada kelengkapan yang kedua, ada medium carbon steel yang titik campurannya itu kurang lebih 0,30 sampai 50, 0,50. Kemudian yang high carbon steel itu 0,50 sampai 1,60. Jadi setelah besi ditemukan, ternyata berkaitan dengan pengerjaan besi itu ditemukan baja itu. Ya, terus besi yang kita temukan yaitu ada bermacam-macam. Untuk nama ilmiahnya ada besi hematite, itu biasanya warnanya merah kecoklatan, memiliki kandungan 70% ferrous. Ini besi yang bahan biji yang terbaik di antara yang lain. Kemudian ada magnetite, itu keras dan warnanya hitam, kandungan besinya 60%. Sedangkan limonite itu berwarna kuning kecoklatan dan memiliki kandungan 30-50%. Sedangkan siderite adalah besi yang berkualitas rendah saja, memiliki kandungan antara 20% sampai 35%, dan sebagian besar ini bersifat poros. Ya. Nah, itu diantara biji-besi. Nah, dari sekian itu ada biji besi yang mengandung di dalamnya itu 2 atau 3 unsur, tapi ada yang 1 unsur saja. Itu setelah mengalami pembersihan bijinya. Tuh. Terus besi baja itu sebenarnya paduan besi dengan karbon antara 1,7 derajat karbon itu. Sebagaimana diketahui bahwa kandungan karbon makin tinggi, makin meningkatkan kekerasan baja itu sendiri, steel itu. Maka ada tipe-tipe steel baja, yaitu ada alloy steel yang dengan logam lain akan menghasilkan kualitas khusus. Nah, ini meskipun besi itu tergolong ferrous, tetapi tak juga bisa dibuat alloy, ya, tapi dengan menaikkan karbonnya itu. Oleh karena itu besi baja ini dapat dicetak maupun ditempa. Nah, dalam hal ini kan yang non ferrous itu yang dicetak dan ditempa. Kalau yang ferrous itu ditempa, dikenal dengan hard working. Kalau perunggu itu soft working. Ya. Sesuai dengan kandungan karbon, maka tadi ada yang rendah karbon, ya, sedang dan tinggi. Ya, terus dengan menemukan bahan-bahan pokok, kita tentu saja
mempunyai pilihan-pilihan tentang pembuatan keris, karena bahan pokok dari artefak keris itu adalah besi. Ya. Oleh karena itu di dalam paduannya maka besi itu dicampur dengan bahan yang disebut pamor, dari kata amor mungkin ya. Kalau menurut pengetahuan tradisional, kalau tadi yang pengetahuan teknis tadi ada hematite dan sebagainya, tapi di dalam pengetahuan oleh para empu kita mengenal ada besi ambal, ada maleo-bromo, ada Kamboja. Ini mungkin dari Kamboja ya kan tahu. Kemudian ada besi pelangi, Bendwadi, Walungin, ya, Urosani yang dulu tersisa sebagai pabrik di Jogja itu, dengan Mangengkang dan Kato. Ini diantara nama-nama tradisional menurut empu-empu keris itu. Adapun yang disebut pamor itu macamnya banyak sekali. Ya, misalnya pamor sanak atau pamor kelem itu. Pamor yang rupanya itu hampir mirip dengan besinya, dengan pokoknya, sehingga kelihatan seperti tenggelam gitu. Nah, kemudian salah satu yang penting juga di dalam dunia pakerisan itu ditemukan pamor yang disebut pamor luwu, karena ini mengandung nikel sebenarnya. Luwu yang ada di sana Sulawesi itu bahan besinya nanti digunakan karena sudah mengandung nikel. Ya. Kemudian yang akhir-akhir ini supaya lebih mudah dicoba pasir Cilacap itu karena mengandung besi. Gitu. Nah, tetapi di samping itu ada pamor yang ini aslinya sebenarnya batu meteorit atau lebih kenal disebut pamor Prambanan. Apa sebabnya disebut pamor Prambanan? Bukan karena yang bicara ini orang Prambanan, karena ketika ditemukan itu di Prambanan pada masa Pakubuwono ke-3, ya. Kemudian pamor Prambanan itu dibawa ke keraton yang diberi nama Kanjeng Kyai Pamor, selanjutnya untuk bahan-bahan pembuatan keris ketika itu. Tapi karena bahan ini jarang sekali dan mahal sekali, maka akhirnya lebih baik pamor nikel saja. Nah, terus saya berpikir kalau zaman dulu, zaman keraton itu, keris itu ibaratnya persatuan Bapak Angkoso dan Ibu Bumi, ya. Bapak Angkoso itu karena meteoritnya, ya. Ibu Bumi itu karena biji besinya ditambang di perut bumi, itu sebagai lambang persatuan laki-laki dan wanita. Nanti keris-keris yang sekarang apa layak disebut persatuan laki-laki dan wanita, ya. Karena nikel yang ditambang hanya laki-laki doang, ya. Ya, itu sekedar pemikiran saja. Terus
itu keberadaannya itu sudah lama sekali. Bahkan sebelum masa klasik berakhir, sebelum masa klasik muncul, itu keris itu sudah ada. Terbukti dalam peninggalan megalitik itu ada yang patung yang membawa keris itu, meskipun kerisnya bentuknya seperti 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 itu. Nah, tapi keris itu sudah ada namanya tetap keris gitu. Sebagai contoh, ada prasasti yang namanya prasasti Poh. Poh itu desa terus sekarang menjadi Ngepoh. Pada tahun 827 Saka disebutkan bahwa di dalam salah satu pelengkapan sesajian, yaitu sesajian upacara Sima, ya, itu berbunyi antara lain sajining manusuk Sima, kemudian Sang Hyang Brahma, sayugala emas, sama, kemudian Sang Hyang Susuk Kulumpan, sayugala emas, patangma, kemudian ada yang lain wadung, limbah, patok-patok, lukai. Ini alat-alat pertukangan, ada tampilan, ada ringgit, ada takhta, pangdul itu mungkin tangkul. Nah, salah satunya dari alat-alat tajam tadi kok disebut keris. Ya. Ini menunjukkan bahwa fungsi keris itu dulu awalnya itu sebagai benda-benda sesaji. Nah, kalau kita berangkat dari fungsi, maka fungsi keris itu pertama dibuat orang itu kan sebagai alat senjata tikam. Ya. Itu fungsi keris sebagai teknik, ya, teknis gitu. Tapi sepanjang pengetahuan saya, benda-benda teknomik seperti keris itu pada masa ini sudah tidak ada yang berfungsi untuk senjata tikam, karena fungsinya sudah berubah menjadi sosioteknik. Sosioteknik itu yaitu keris yang berfungsi di dalam aspek-aspek sosial. Sebagai tindak lanjutnya bahkan menjadi ideoteknik, yaitu benda-benda yang di upacara, ya, disimpan itu. Jadi keris tidak ada lagi yang teknomik. Karena kalau sekarang ada kebiasaan ada mantel, ada orang menyeklet keris itu, bukan mereka sekarang ini jaga-jaga kalau nanti terjadi keributan gunakan keris, itu bukan. Ya, tetapi itu lebih fungsi sosial. Ya, tetapi sebenarnya keris itu sejak awalnya itu artefak yang diperuntukkan sebagai lambang laki-laki, karena pembuatan keris itu pertama kali menggunakan sistem campur dari besi pokoknya itu. Nah, ini terbukti bahwa di dalam salah satu lingga itu lambang dari dewa Siwa, ya, yang bentuknya
batu yang memanjang bulat itu, di dalam kelingga itu ada gambar keris. Itu ditemukan di Candi Supo. Pada Candi Supo itu candi zaman Majapahit akhir. Maka keris Majapahit akhir itu masih berfungsi untuk perwakilan tadi lingga itu. Nah, ini diperkuat lagi dalam adat istiadat yang berlaku di Jawa khususnya. Kalau ada temu manten, ketika manten laki-laki tidak ada, maka manten wanita itu disandingkan dengan keris. Ini membuktikan bahwa keris itu sebagai lambang laki-laki. Ya, ini prasasti yang lain lagi. Contohnya banyak sekali prasasti ini. Ini juga ada keris lagi sebagai benda sesaji, sajine manungsa sima. Nah, ini contoh relief yang ada di Candi Supo. Ya. Candi abad ke-16, di mana ada gambar relief dalam pembuatan persenjataan termasuk keris. Kita amati ciri-ciri perlengkapannya itu kan ububan yang pertama. Ububan yang sebagai ciri khas ububan Asia Tenggara itu adalah ububan vertikal seperti ini. Jadi digerakkan atas bawah. Lain dengan ububan sama-sama logam itu di Asia Barat sana itu ububan horizontal. Jadi dibuat dari kulit binatang yang kemudian dijadikan sebagai ububan. Nah, ada ububan yang lebih baru lagi, ini dengan tenaga supaya ringan, yaitu yang memompannya ububan itu tidak dengan tangan, tapi dengan kaki. Ya. Nah, ini selain ububan vertikal, sebenarnya ada perlengkapan lain, tetapi di sini disebutkan, digambarkan ada paron, ya, itu dari lutut saja, lututnya si empu itu. Maka tidak heran kalau zaman dulu keris-keris itu mempunyai kesaktian karena pembuatan ini lembunya. Paronnya tangan saja, ya, dan lututnya tuh. Ini gambar Candi Supo, ya. Nah, kita kembali kepada metalurgi. Metalurgi itu ilmu tentang metal. Nah, sebenarnya dalam dunia keris ini ada perpaduan antara ilmu metalurgi dengan ilmu seni, ya. Art dan seni itu berpadu. Artinya itu pada bidang metalurgi ketika proses buat, ya. Seninya itu ketika proses memakai. Nah, metalurgi itu teknologi yang mengkaji proses pengolahan dan pembuatan artefak logam, juga perilaku fisik dan kimiawi dari unsur-unsur logam itu, senyawa antar logam, dan akhirnya alloy. Produksi logam itu meliputi kegiatan mengolah biji, ya,
karena biji logam itu dulu ada yang ditambang, tetapi ada yang penambangannya itu lebih dalam lagi, dan tanah itu lebih dalam, sehingga ini agak kesulitan untuk teknologi tradisional. Kemudian ada penjelasan mengenai logam yang ditambang, hasil logam yang ditambang itu masih harus diproses untuk menjadi bersih, dibersihkan dari kotoran-kotoran atau ganggu itu. Untuk mengekstraksi kandungan logam yaitu biji oksida maupun sulfida itu harus dicairkan, harus dibasuh dengan air yang kekuatannya tinggi untuk memisahkan kotoran dan bijinya. Pemurnian logam mentah yang diekstrak ke dalam bentuk besi murni. Jadi ketika tambang itu kita murni, tapi harus diekstrak lagi untuk mendapatkan besi murni. Ya. Dalam proses ekstraksi logam itu ada ini perkembangan pirometalurgi, yaitu pirometalurgi itu teknologi pembuatan api. Dari pengetahuan pirometalurgi menemukan biji-biji itu kan sudah tingkat lanjut. Orang menemukan tembaga dulu, baru menemukan perunggu. Nah, ketika orang menemukan tembaga dan kemudian menemukan perunggu, besi belum ditemukan, maka zaman berikutnya baru besi. Itulah di dalam buku-buku sejarah selalu disebutkan zaman perunggu, zaman tembaga, perunggu, terus besi. Itulah sebabnya kenapa besi itu pada akhirnya. Metalurgi diawali dari puncak piroteknologi, ya, untuk pembuatannya sampai pemurnian itu, maka jenis-jenis logam akhirnya ditemukan dan dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Pertama emas, tertua yang digunakan oleh manusia. Ini antara tahun 7000 sebelum Masehi dan sampai sekarang emas itu. Baru kemudian tembaga. Zaman tembaga itu dimulai tahun sekitar 4000 sebelum Masehi. Bahkan di Asia Tenggara itu ya, tembaga mulai digunakan pada tahun 3500 sebelum Masehi, jauh lebih tua dari Cina. Kemudian perak itu tahun 4000-an, dan timbal itu timah hitam baru 3500. Yang timah itu SN baru 1750 sebelum Masehi. Nah, besi baru dikenal pada 1500 sebelum Masehi. Dan terakhir air raksa, ya, yang logam padat yang cair tadi itu pada tahun 750 sebelum Masehi, ya. Nah, sedikit perkenalan bahwa
metalurgi itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Metallurgus, metallon artinya logam, dan ergon artinya kerja. Jadi metalurgi itu dari metallon dan ergon. Pada dasarnya logam itu tadi sudah saya sebut diklasifikasikan menjadi ferrous, ilmu logam hitam. Ada juga yang jenis non-ferrous, logam berwarna-warni itu, aneka warna. Kalau besi itu ferrous yang warnanya hitam. Ataupun logam lain yang mengandung unsur besi, tadi sudah disebutkan. Jenis logam selain besi termasuk non-ferrous terbesar. Pertama disebut precious metal, metal yang sangat tinggi nilainya. Kemudian base metal, metal dasar yang digunakan untuk campuran yang lain. Base metal itu termasuk adalah kelompok tembaga, dan selanjutnya baru alloy. Metal alloy itu yang dikenal perunggu, kemudian kuningan. Kuningan itu campuran dari beras, dari tembaga sama Zn. Zn itu zinc. Kemudian kelompok yang lain itu subgroup non-ferrous metal yang disebut noble metal. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua itu perak, dan ketiga besi dan lain-lain. Antara lain 5 macam campuran itu yang disebut panca dhatu. Kemudian ada asta dhatu juga, yang ada besi tetap, tapi ada campuran yang lain. Nah, konsep asta dhatu 8 campuran dan panca dhatu 5 campuran itu akhirnya menjadi sumber pengetahuan untuk pembuatan arca. Jadi tidak sembarang arca itu dulu dibuat oleh nenek moyang, tapi harus lihat konsep pakai asta dhatu dan panca dhatu, di mana emas itu akhirnya dikatakan sebagai surya, kemudian perak itu sebagai bulannya. Selalu ini lambang dari surya dan bulan, emas dan perak itu. Maka di dalam kedudukannya emas itu selalu lebih tinggi. Untuk pembuatan apapun menjadi artefak, emas selalu di golongan yang tertinggi, baru kemudian perak. Bagi ahli metalurgi, perhatian utama itu pada logam dan sifat-sifat logam yang menyangkut mekanis, elektris, magnetis itu. Atas dasar sifat-sifat metalik tersebut, maka ada 2 yang disebut, yang saya sebutkan tadi, unalloyed dan alloy. Alloy itu campuran. Nah, yang disebut bahasa Indonesia itu logam paduan. Nah, paduan itu umumnya itu perunggu itu. Nah,
pembuatan keris itu termasuk pengerjaannya itu berarti sejak awal itu sudah ada unsur-unsur kimianya dan sampai pada teknologi pengetahuannya itu ada tadi besi yang disebut kanan kijang berwarna hijau kebiru-biruan. Khasiatnya kepada para pemegang atau pemilik itu sabar, bijaksana, dan berwibawa. Itu artinya ilmu pakerisan itu sudah menyangkut ke arah makna dan fungsi itu. Karena masing-masing bahan besi itu, bahan pokok keris itu ada makna sendiri-sendiri. Yang ulosane biasanya warna hijau mengkilap, khasiatnya tentrem, banyak rezeki, dihormati, dan penolak balak. Sedangkan mangang kang lanang berwarna hitam agak ungu, khasiatnya ditakuti lawan dan disegani teman. Nah, itu di antara besi-besi itu yang kualitas dan khasiatnya kurang baik pun ada. Jadi alam itu menyediakan ini yang baik, khasiatnya ini yang baik, yang tidak baik tinggal manusianya mau pilih apa gitu. Ada besi randel warna putih keruh, sering pulang, warnanya cenderung untuk khasiatnya cenderung untuk permusuhan, perselisihan, memecah belah, pergaulan. Akhirnya membawa kepada keris hasilnya itu. Keris itu ada yang bersifat baik dan buruk. Kenapa kok keris yang buruk kok dibuat manusia? Ini manusia tinggal menyediakan tentang buruk dan baik itu pemakaiannya, dan itu tergantung pada manusia itu. Maka ada besi randet dan kelman. Kelman itu khasiatnya pemilik menjadi pemalas dan pasif, bodoh, cenderung menjadi miskin. Itu besi kelman. Karena besi kelman tadi kan saya sebut warna pamornya juga hampir mirip dengan pokoknya. Pemilihan besi dan pamor itu kalau dulu menurut ilmu pakerisan kan perpaduan antara unsur meteor dan unsur besi, unsur langit dan unsur tanah. Nah, para empu itu memilih besi sebagai bahan keris hanya berdasarkan warna atau hasil suara di tinting itu. Itu dulu empu keris sudah paham dengan mendengar warna dan tiningan itu. Terminologi yang digunakan untuk melihat warna besi itu adalah ada yang disebut malar gelatik, seperti sayap burung gelatik, nyamber lilan, ada yang mengatakan nyamber iler gitu. Teknik pembuatan keris sebenarnya hot working teknik, termasuk harus ditempat dalam kondisi panas. Karena pembuatan keris itu kan antara besi dan pamor itu dijadikan satu, dilipat, kemudian ditempa, kemudian dilipat, ditempa berkali-kali penempaan sampai akhirnya mendapatkan pamor itu. Beberapa jenis bahan pamor di selain
meteorit yang memiliki unsur Fe dan nikel, maka ada siderite yang hanya mengandung Fe saja, aerolite dan pamor luwu. Nah, menurut riwayat itu tadi sudah diuraikan, itu ada pamor yang rambanan. Mungkin saya masih ya pamor saja. Maka pamor itu disebut ada pamor tanah yang tadi, pamor luwu karena berdasarkan bahan mentahnya, pamor meteorit dan pamor nikel yang akhir-akhir ini abad ke-19 sudah banyak digunakan pamor nikel. Yang pamor meteorit kalau ada itu mahal. Ya, nama-nama itu juga akhirnya menjadi pelambang buruk dan baiknya keris itu. Ada keris yang baik, ada yang tidak baik. Jenis pamor diantara ada pamor pulbundet, itu yang dapat menangkal bahaya. Ada pamor mayang sekar, ada pamor tumpuk, khasiatnya baik. Sedang pamor yang tidak baik, ada pamor buntal mayit. Nah, jadi dari namanya sudah menakutkan. Itu pamor pekat wojo. Terus ya, kemudian ada pamor itu hasil karena tekniknya dari hasil empunya, karena empunya sengaja tidak membuat pamor tertentu, tapi hasil tempaan-tempaan itu. Tetapi kemudian ada pamor Jolono yang terjadi dengan sendirinya karena corak dan ragamnya tidak sengaja direncanakan. Ada pamor Anukarto, pamor Rekan, tapi ada juga yang disebut pamor Wurung karena wurung kegagalan saja. Di antara contoh-contoh pamor Jolono ada Rasuta, ini yang sangat terkenal. Kenapa? Karena petani di Jawa itu kan berhubungan dengan padi. Pamor Joloto, pamor Menduk, dan sebagainya. Di antara pamor Anukarto itu ada Lawe Sukel, Pandaniri, dan sebagainya. Banyak sekali pamor ini. Bentuk. Nah, keris itu dikenal karena bentuk juga. Dari segi bentuk, yaitu bentuk wilahan, ya, keris memiliki yang disebut bentuk dapur. Ada 3 macam, yaitu dapur leres. Leres itu lurus. Bagaimana saya katakan tadi, yang relief di Sansupo itu dapur lurus. Kemudian ada dapur berkelok dan jumlah keloannya selalu yang ganjil. Akan tetapi juga ada yang genap yang disebut keris umyang. Di antara dapur-dapur yang leres itu ada banyak sekali, Panji Sekar, Panji Sinom, ya. Dan
Singapura, ada Lotika dan seterusnya itu. Sampai kalau paling panjang sekali mungkin Lok 23 itu mungkin ya. Nah, bentuk-bentuk keris yang lurus itu ada istilahnya secara tradisional itu ada yang nyigar jantung, bentuk badannya seperti jantung yang digigar, ada yang ngucuk bung, bentuk bagian ujung sangat lancip seperti ujung rebung, ada yang bembeng, ya, bentuk bagian ujung tidak begitu lancip dan terkenal tebal, ada yang ngadal meteng, dari kata kadal seperti bentuk kadal meteng, bagian bilahnya di tengah agak membangkit. Ada mbacuk itu bagian tengah bilah itu agak melengkung. Ada medang suduk mulai bagian bawah agak melengkung tetapi tidak tegas. Kemudian bagian keris itu bagian atas bilah itu ada yang disebut gonjo. Itu rinciannya ada macam-macam ini. Saya tidak tahu apakah istilah-istilah asik itu juga diperkenalkan kepada mahasiswa sekarang, nggak tahu itu. Mungkin yang dikenalkan kalau bentuk itu, tapi istilah-istilahnya pun sulit untuk dihafal. Bentuk konjo itu kalau tambah sampai ada konjo sepik rontal, ada konjo wilut, ada konjo dungkul, ada konjo kelap intak, konjo sempang. Nah, itu bentuk-bentuk konjo tambah sampai. Istilah ini pun harus tetap konjo. Kita tidak boleh bahasa Indonesia kan itu ganja. Ini macam-macam ganja, narkoba. Kemudian gayalo itu ada yang menirukan seperti bentuk ular. Ya, ada ular yang sedang berjalan, lok sarpo lumampah, sarpo lumaku, lekuannya agak kendor sedikit, seperti ular sedang laka, tenang, tidak tergesa-gesa. Itu loknya itu tenang. Kalau lok sarpo mangi atau sarpo weko, lekuannya lebih tegas, seperti ular yang sedang berenang. Yang lebih agresif lagi lok sarpo nyangger atau sarpo rangsang, bakuannya lebih bersifat agresif. Nah, ini mengenai tangguh keris, ya, yang disebut tangguh itu macam-macam pendapat, istilah tangguh. Ya. Ada yang nama tangguh itu berdasarkan kerajaan atau pembuatnya, sehingga ada tangguh Mojopahit, tangguh Tuban, tangguh Gayu, terakhir tangguh Kamardika. Saya kira ini saja, nanti lewat nama nanti. Belum lagi nanti cara mengolah keris atau cara pemakaiannya ada saya sebutkan di ya. Mokleng, ada tema, ya, hanya kali ya.
gambaran saja bentuk-bentuk pamor, macam-macam. Tidak apa nih. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk materi dari Prof. Budiono. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan 3 audiens untuk bertanya. Silakan acungkan tangannya untuk pertanyaan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Prof. Timbul dan juga untuk saudara-saudara dalam acara kuliah umum. Saya ingin bertanya Prof terkait dengan materi yang telah dipaparkan Prof. Timbul. Yang pertama yaitu mengkait dengan cerita di Candi Suko. Tadi ada proses penempaan itu. Apakah ada keterkaitan antara cerita yang relief Candi Suko yang tadi ada yang kepala gajah tadi juga dengan mungkin Sudamala atau Garudia atau mungkin ada kisah yang belum terungkap ngoten. Lalu yang kedua ini kalau di seni pewayangan ataupun di cerita-cerita Mahabharata atau Ramayana itu ada lakon Kalimantoro itu Prof terkait dengan senjata-senjata dewa yang seperti Lokitosari, Kalimasada dan sebagainya. Lalu tadi menarik ketika muncul klasifikasi senjata-senjata seperti ada Pasopati, Kunto dan lain-lain itu secara historis dimulai dari kapan klasifikasi pusaka tersebut? Apakah itu asli klasifikasi dari Jawa atau mungkin ada pengaruh juga dari gaya India seperti itu? Terus sebenarnya wayang sing jadi inspirasi ibu nopo empune sampun damel lajeng wayange lebih mengikuti ngaten Bro. Terima kasih sebelumnya. Baik, satu pertanyaan yang cukup menarik. Langsung saja akan diberikan kepada Prof. Timbul Budiono untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Saya mulai dengan pertanyaan terakhir dulu, yaitu wayang. Dhisik wayange kok dhisik empune. Nah, dhisik itu mesti ada saat mulainya. Kalau mulainya wayang itu sudah dikenal di ceritanya itu dari India, tetapi lakon wayang yang sangat terkenal di Jawa itu dimulai abad ke-9-8 gitu, karena wayang waktu itu lakon Ramayana. Dan di dalam dunia wayang itu ketika diperankan berperang itu kan masing-masing tokoh mempunyai senjata, dan senjata ini sudah dikenal dalam dunia pewayangan, bukan senjata dalam dunia pagarisan. Itu seperti namanya garis-garis itu ada garis-garis. Kalau diperhatikan selalu garis yang dibawa oleh kesatria itu selalu dapur lurus. Ya, ini harus kita cermati juga mengapa nih. Selalu yang dibawa oleh raksasa cakil itu mesti lok. Nah, itu berarti kita juga bisa membedakan kapan mulainya dapur lok itu. Kalau saya sendiri, garis itu dimulai pada dapur lurus. Ya, ketika Candi Suko itu
tadi kan ada yang enggak. Nah, itu kan ada yang tokoh, 3 tokoh ini. Yang tengah itu tentunya Ganesha, hubungannya dengan Ganesha. Kemudian ada tokoh yang sebelah kiri yang memegang senjatanya yang ketika ditembak itu adalah tokoh Bima. Nah, dari sini kemudian kita kembali pada Candi Suko. Masa Candi Suko itu tokoh Bima dan Ganesha mesti sudah sangat terkenal. Ganesha itu lebih-lebih sebelum wayang itu ada, ini tokoh Ganesha sudah ada. Nah, tokoh Bima itu dikenal karena kalau di dalam sumbernya mesti ini India, tetapi setelah wayang India itu masuk dalam perkembangan yang di Jawa itu banyak perubahan-perubahan. Ada menggunakan macam-macam perubahan itu. Bahkan ada perubahan lakon. Lakon itu pun yang ada perubahan di Jawa, sehingga dikenal ada lakon carangan. Lakon carangan saja masih dibedakan, ada carang dinapur, sudah carangan dibentuk lagi menjadi carangan, bercarang-carangan. Jadi yang lakon itu di India sampai Jawa itu lakon pokok, tapi lakon carangan itu karena kadang-kadang perubahan bahasa kuno itu ditirukan dalam ada yang keliru sehingga menghasilkan tokoh. Ya. Ada yang sebenarnya bukan nama tokoh, tapi ini adalah kalimatnya saja. Kemudian oleh dalang yang membaca dikira nama tokoh Sempani misalnya, ya, Pisapani. Kemudian bahkan ada Lestari lambahnya menjadi nama Lestari. Gitu. Nah, bahkan di Indonesia, di Jawa khususnya banyak muncul tokoh-tokoh nama baru itu. Akhirnya nama-nama dalam wayang itu pun menjadi bermacam-macam. Tinggal nanti dalam itu. Maka kalau kembali kepada tokoh itu yang mestinya tokoh-tokoh yang disebut di dalam buku Mahabharata dan Ramayana itu, karena cerita ini sangat kuno sekali. Terbukti di Candi Prambanan itu sudah ada relief Ramayana, dan ada satu relief lagi, relief Krisnayana di Candi Wisnu itu Krisnayana, Candi Brahma, Candi Siwa itu Ramayana, ya, sama. Ya. Ini pun akhirnya cerita Rama itu kan berkembang terus sehingga ada zaman Islam, ada, bukan tidak mungkin ke zaman Islam, sastra Islam banyak muncul nama-nama baru. Ya, ada nama-nama tokoh-tokoh yang itu rekaan-rekaan dari zaman Jawa berikutnya, bukan dari tokoh asli. Ya, seperti nama-nama Gaman atau Pusoko itu kan lahir dari masa-masa berikutnya itu. Pulau
ada keris itu pulang geni, ada keris sapi namanya banyak sekali. Mungkin sekali itu mengambil dari nama jenis besi. Itu pun nama jenis besi menurut tradisi. Tadi ada kan besi Pulau Sani itu. Nah, itu mungkin berubah. Ya. Itu. Jadi ini intinya. Kemudian antara empu dan wayang tadi dulu mana gitu ya. Kalau dulu mana itu sulit menjawabnya, sama dengan endok atau pitik. Ya. Tapi endok yang mana, pitik yang mana baru diketahui. Tuh. Ya. Karena mempunyai sumber sendiri. Si empu ya punya. Baik, sudah. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Prof. Timbul atas penjelasannya ya. Ini merupakan hal baru buat saya Pak, ilmu metalurgi ini. Tadi waktu dijelaskan bahwa emas adalah logam tertua gitu ya, yang ditemukan mungkin. Bukan ditemukan, mungkin sama ya, emas atau perak gitu kan. Tapi yang dipakai oleh manusia mungkin gitu ya. Saya berandai-andai Prof, jika waktu itu ternyata perak dahulu yang ditemukan ya, kemudian menyusul emas gitu kan. Apakah mungkin perak itu akan menjadi Nobel ya daripada emas itu? Atau apa sih yang membuat emas ini spesial daripada yang lainnya gitu loh Prof? Kadang saya juga bingung ditanya, kamu beli emas buat apa emas kan? Karena orang berpikir untuk investasi dan lain sebagainya. Tapi di kehidupan kita sehari-hari dan sekarang kita misalnya punya emas, ya emas pakai buat apa? Sama seperti orang tanya saya, kenapa kamu beli keris? Memang beli keris, toh itu juga nggak bisa dipakai apa-apa untuk sekarang kan? Hanya untuk langganan atau ya benda mati gitu aja gitu, Prof. Itu pertanyaan pertama saya, Prof. Kemudian menarik mengenai jenis-jenis besi itu Prof, itu saya sulit untuk membayangkan ya, karena visualnya tidak ada gitu Prof, ya kan. Ya mungkin saya belum pernah melihat langsung ada jenis-jenis besi seperti itu yang warna kebiruan, kehidupan seperti itu. Mungkin ke depan di Prodi Kris pastinya sudah ada ya mata kuliah itu dan kami bisa mendalami lebih jauh. Kemudian mengenai pamor kok, saya selalu berpikir bahwa keris dan pamor yang sudah dibuat itu untuk suatu kebaikan, Prof. Saya berpikirnya selalu seperti itu karena saya punya keris itu pamornya buntel mayit seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian saya cari tahu masa sih ini untuk hal yang jelek. Ternyata itu awalnya namanya bukan buntel mayit, Prof, tapi buntel mayat. Jadi buntel seperti membuntel dan itu menyamping mayat gitu, menyamping. Jadi sebenarnya tuahnya itu untuk hal-hal yang bagus gitu. Itu mohon konfirmasinya juga. Mungkin itu saja Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua cukup banyak sekali. Yang pertama terkait dengan antara emas dan perak, dan yang kedua adalah terkait dengan sajian besi, warna besi, dan yang ketiga adalah terkait dengan tuah pamor buntel mayat. Nah, untuk pertanyaan kedua kami persilakan untuk Prof. Timbul. Terima kasih. Sekarang tentang emas dan perak, mana ini dari segi historis saja dulu, bahwa emas itu sudah lebih dahulu dikenal pertama kali sebelum orang mengenal jenis-jenis logam yang lain. Nah, karena apa? Karena emas itu terdapat di dalam alam ini, tidak ada yang butiran itu kan ada
tradisi dulang apa ya, itu akhirnya sudah menjadi emas. Jadi kalau yang lain kan masih ada yang proses harus dibersihkan dulu. Nah, dan penggunaannya juga emas itu lebih dulu. Karena apa? Karena emas itu disukai karena warna. Ya. Yang lain kan warnanya kurang menarik, kalau misalnya gitu. Kalau emas itu, maka di dalam India itu emas itu juga disebut suwarna, mempunyai su itu lebih bagus, warna itu warna. Emas itu disebut suwarna di India. Kata suwarna sendiri juga swar itu surga. Emas itu mempunyai sifat kesurgaan dibandingkan dengan logam-logam yang lain yang tidak mempunyai seperti itu. Jadi kenapa sekarang emas menjadi menarik itu? Ini karena itu selanjutnya yang diumpamakan itu di dunia, di planet itu kan yang pertama sekali yang sinar yang menarik kan sinar dari matahari, kemudian matahari ke rembulan. Rembulan itu kan pantulannya sinar, maka emas itu yang diumpamakan matahari itu tadi. Selanjutnya yang rembulan itu peraknya. Ya. Kemudian kita tidak bakalan tahu kok tidak cari yang lain juga gitu. Masih ada mungkin ya, tapi antara emas dan perak itu lebih dulu mana itu antara riwayatnya gitu. Kemudian kan untuk apa kalau kita tidak fungsi yang estetis? Dulu kan pertama-tama sebelum fungsi teknis itu fungsi estetis. Kadang-kadang fungsi estetis dan fungsi teknis itu bersama-sama. Maka fungsi estetis itu pada emas. Tuh. Nah sekarang kalau ada orang sudah tidak suka lagi pada emas, karena itu kan faktor keindahan. Keindahan itu sekarang ada emas putih itu. Emas putih itu kan ya kalau dijual lebih mahal emas putih itu. Itu apa lagi ya? Apa lagi? Oh, pamor. Iya, pamor buntel mayit itu. Ini memang nama-nama pamor itu kan nama-nama diciptakan oleh orang yang menganggap itu sebagai buntel mayit. Ada orang mungkin itu sejarahnya pamor mayat itu miring. Karena pamor itu juga teknik pembuatannya, ada yang pamor miring, ada yang pamor melumah. Jadi itu mungkin dari itu mungkin itu tentang mayat dan mayit itu kita nggak bisa membenarkan mana mayit atau mayat. Ini sudah menjadi bahasa pakerisan. Ya. Ya. Cukup, Mas. Oke, baik. Oke, pertanyaan ketiga, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Saya Iza dari dosen program studi keris, Bapak. Ya. Ini terkait dengan apa yang tadi Bapak konfirmasi tentang ketika konsep apa tadi Bapak Angkoso Ibu Bumi gitu. Ketika itu kemudian bergeser, tadi kan Bapak sempat menyinggung
kemudian pemaknaan yang sekarang muncul itu bagaimana? Apakah itu masih bisa didialogkan sebagai satu entitas budaya? Kalau kemudian kita sebut thingness of the thing dari Pamon itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sejauh literatur yang kami telusuri kembali dari Jasper Bernardi, dari Gardner, Woolley, bahkan yang terakhir itu yang paling lengkap dari Basel University, kami mencari pemaknaan konsep Bapak Angkoso, Ibu Pertiwi itu sebetulnya dari mana? Kalau merujuk pada serat Bab Pendamalinggung, tidak tertera tahun kapan itu disusun. Namun tertulis mungkin perkiraan itu ada di Pakubuwono ke-9. Nah, kita ingin mencari literasi tentang itu Bapak, sehingga mohon pandangan Bapak atas konsep ini apakah masih bisa didialogkan. Pertanyaan kedua terkait dengan konsep kepada prasasti Poh. Apakah kemudian hadirnya linggis, cangkul, jarum itu bermakna setara dengan garis? Ataukah ada hal lain yang mungkin secara arkeometalurgi panjenengan lebih pernah meneliti? Ini karena agak tertarik, saya ingin tahu tentang piroteknologi yang telah tadi Bapak singgung dalam artefak di Candi Suko. Itu tadi disampaikan ada tata cara penempaan. Menurut mungkin pandangan Bapak, apakah ada stratifikasi? Saya masih penasaran, apakah yang lebih unggul itu yang nempa ataukah yang pegang ububan? Tadi loh Bapak, dari ubub kan sebelah kanan, kemudian yang nempa di sebelah kiri, itu apakah ada stratifikasi? Karena dari satu potret yang kami temui itu seperti ada tingkatan antara angin dan api, mana yang kemudian menjadi level gitu kan, karena dalam bioteknologi mungkin yang menjadi ukuran adalah angin. Nah, itu mungkin satu pemahaman. 3 dulu Bapak, saya kira itu, mohon maaf kalau agak dangkal pertanyaan. Terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga, ada 3 pertanyaan Bapak. Langsung saja. Kan cuma 3 pertanyaan. Nanti kalau lupa diingatkan pertanyaannya. Yang pertama tentang Bapak Angkoso. Bapak Angkoso Ibu Bumi. Iya. Nah, Bapak Angkoso Ibu Bumi itu kan di dalam kebudayaan Jawa, karena orang itu mesti kelahiran dari Bapak dan Ibu. Konsep ini konsep yang sudah tua. Ketika pada zaman Hindu di India itu tercermin dari ibu dan bapak. Yang ibu itu di dalam perwujudan artefak yang berupa yoni, sedangkan bapak itu perwujudan artefak lingga. Lingga dan yoni ini sudah perpaduan antara unsur laki-laki dan wanita. Hidup itu terjadi karena perpaduan unsur laki-laki, unsur wanita. Maka di dalam upacara itu lingga yoni kemudian dibasuh itu, maka airnya dialirkan melalui cerat yoni terus menjadi air suci. Nah, konsep bapak dan ibu itu sudah ada di lingga yoni itu. Mestinya kalau dicari di Jawa kok tidak menemukan, ya yang mencarikan orang asing. Ya, mencari yang konsep Jawa tidak ditemukan. Padahal kalau di Runo konsep bapak ibu itu kan ada pada yoni dan lingga, itu sudah ada, dan ini tidak bisa dibantah lagi. Nah, kemudian perwujudannya itu kalau di Indonesia menjadi mesti ada
dewa dan ada dewi. Masing-masing dewa itu punya istri. Contoh saja Dewa Wisnu dengan Sri, Dewi Sri. Nah, konsep dewa dan dewi itu sudah ada bahkan sejak masa India kuno, sebelum adanya pada peninggalan di Mohenjo-daro dan Harappa itu. Ada patung yang tertua itu patung ibu. Nah, berarti ini kalau dibawa kepada kita sekarang, kan orang itu kan lebih menghargai ibu dari bapaknya itu. Bukan bapaknya kurang dihargai, tetapi tingkatannya itu menghasilkan konsep pokok angkoso ibu bumi. Kenapa? Karena angkoso akasa ini itu ditemukannya meteor. Batu meteor itu batu yang jatuh dari langit. Kemudian biji-biji itu ditambang dari perut bumi. Nah, kemudian disampaikan besi dan pamor itu diibaratkan sebagai persatuan pokok dan ibu bumi itu. Akasa itu lambang laki-laki. Kemudian ketika tadi konsep itu muncul, sebetulnya dalam keris Pamorsana misalkan, belum ada meteor, sebetulnya konsep itu menyesuaikan pada keris atau bagaimana yang menjelaskannya? Apakah konsep itu muncul dalam budaya keris atau muncul sebelumnya? Kalau dari narasi panjenengan, berarti konsep Bopo dan Ibu itu sudah hadir sebelumnya. Nah, kemudian apakah itu masih bisa relevan dengan zaman sekarang? Ketika material itu tidak lagi memungkinkan untuk dieksplor lebih dalam. Karena ada satu narasi yang saya temukan di Basel sekali lagi, beliau menyatakan Linggayoni itu tidak selalu meteor dan besi. Besi keras dan besi lunak itu juga bisa bermakna Linggayoni. Itu kami mohon konfirmasi. Terus dengan era yang ke depan, apakah kemudian masih memungkinkan kita membawa konsep itu, Bopo Angkoso dan Ibu Bumi, ketika penggunaan material tidak lagi berkaitan dengan dunia atas dan dunia bawah? Katen, Prof, konfirmasinya. Tentang Bopo dan Ibu itu sudah tidak perlu dibantah gitu, mesti ada gitu. Kemudian kalau konsep itu di dalam keris, apakah ke depan masih bisa relevan gitu kan? Karena keris yang punya pamor dengan batu meteor itu jarang sekali ada. Hanya ada itu batu meteor yang peninggalan yang disimpan di Keraton Surakarta. Berarti kan keris yang lain mungkin tidak punya. Sedangkan kalau kita teliti lagi, pamor yang sekarang itu kan sama-sama dari dalam tanah. Apakah bisa disebut konsep Bopo Angkoso Ibu Bumi? Nah, konsep itu berlaku hanya pada yang memegang konsep itu. Konsep ini tidak berlaku terus selamanya. Jadi kalau sekarang itu sudah tidak menggunakan pamor, ya, tetapi menggunakan nikel yang ditambang dari bawah, ya. Nah, itu memang kebudayaannya begitu. Jadi pertama kita katakan kebudayaan itu berubah dan selalu berkembang. Perkembangan kebudayaan tergantung masyarakat. Nah, selama masyarakat masih memegang teguh ada konsep Bopo Angkoso, ya kebudayaan tentang Bopo Angkoso masih berlaku.
tapi berlaku pada masyarakat itu belum tentu berlaku di zaman modern. Ya kita kan kadang-kadang orang modern lupa kok pada orang tua, padahal orang tua bapak dan ibu yang menciptakan. Nah, itu. Jadi tergantung pada kalau ke depan kan kita meramal. Ya konsep itu tinggal konsep Bapak Koso, Ibu Bumi. Karena di dalam keris itu pamornya pamor seperti pamor luwu itu kan tidak dari meteor misalnya nikel, bahkan Cilacap ya, tidak dari nikel. Apa bisa disebut itu mewakili konsep bahwa kosong ya, meteor itu. Nah itu kan sudah tidak berlaku lagi untuk hubungannya dengan konsepnya. Ya kalau ke depan saya tidak tahu, saya tidak bisa meramal ya. Apa itu masih berlaku? Bisa saja konsep yang tadinya sudah hilang muncul lagi ya, karena kebudayaan itu ada dan berkembang sesuai dengan masyarakat terus berubah itu. Seperti konsep Jawa kalau dicarikan dengan konsep Aceh ya nggak cocok nanti itu. Konsep Jawa itu weton, konsep Aceh apa? Bukan weton loh, bintang. Jadi berlakunya sesuatu konsep itu tergantung pada zamannya konsep itu berlaku. Konsep tidak bisa berlaku terus selama manusia kan beralih dari generasi ke generasi. Ada generasi yang sudah tidak memahami konsep itu, ya otomatis konsep itu akan hilang di masyarakat. Jadi terima kasih Prof. Apabila diganti menjadi konsep lingga yoni, apakah masih bisa relevan Prof dengan masa datang? Tetap dengan tafsir, karena ada satu statement yang sebetulnya saya penasaran. Beliau menyatakan bahwa lingganya itu dibaca keras, yoninya dibaca lunak. Artinya tidak menyebut bapak dan ibu, cuma tetap menyatakan lingga dan yoni. Mohon konfirmasi pencerahan supaya tidak gagal paham begitu. Konsep lingga dan yoni itu hanya ada pada agama, yaitu Hindu. Ya, itu. Kemudian kalau dikatakan lingga dan yoni itu hampir sama dengan besi, lingga itu keras, kalau yoni itu lunak. Itu kan yang membuatkan perkirakan orang itu. Kita tidak bisa menyamakan lingga yoni dengan besi yang utama ini, karena itu pegang konsepnya sendiri-sendiri sudah lain. Konsep agama dipakai istilahnya untuk yang non agama, nggak bisa. Lingga dan yoni itu ada dalam konsep agama Hindu. Karena dalam Hindu itu mesti ada persatuan ayah dan ibu. Dan ini kan sebenarnya kan umum dong ini konsep ini. Nah, itu. Kalau konsep ini sudah umum, ya sudah. Gitu. Oke. Iya, matur suwun Prof. Tadi yang pertanyaan kedua izin mengingatkan gitu. Dalam prasasti Poh kemudian apakah keris setara? Iya, atau tidak? Iya. Di dalam prasasti itu yang prasasti Poh misalnya kata sajining manusuk sima
ini artinya sesaji untuk manusuk. Manusuk itu kalau sima itu artinya sebidang tanah baik sawah atau tegal yang dibebaskan oleh raja dari pembayaran pajak kepada keraton. Jadi sima itu sudah, manusuk itu kata susuk itu kan ditancapkan gitu juga adanya. Manusuk sima itu menancapkan sima. Jadi dalam waktu itu pacarannya ada batu sima yang batu tidak linggan tapi linggan semu gitu, itu ditusukkan di tanah. Ini sebagai batas. Nanti ada 4 penjuru angin, itu ada batasnya, itu manusuk sima. Nah, pada pengertian manusuk sima itu sesuatu peristiwa yang sangat penting sekali, ya, betapapun kira-kira kita akan menganggap bahwa manusuk sima itu memberi batas daerah sawah atau desa. Itu kan penting untuk masyarakat dulu, ya, batas daerah itu, desa itu penting sekali dipegang, ya. Sedumuk batuk sanari bumi, ya. Nah, berarti kan ini sangat-sangat vital sekali. Penetapannya harus dengan sesaji. Penetapannya macam-macam caranya. Ya. Kalau saya katakan nanti panjang lebar sekali, ya. Bahkan sima yang mau ditetapkan misalnya, pertama di panjang sekali, ya. Itu kayak kita saja, akhirnya saja bahwa setelah sima itu ditetapkan, menetapkan sesuatu itu pada zaman dulu kan ada barang sesajinya. Itu sesaji itu antara lain ada di sini Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Brahma itu api. Kan orang dalam upacara dulu itu memerlukan api, api suci itu. Ada hadiahnya itu. Kemudian pedihan saja ada pedihan Sang Hyang Susuk Pulumpang. Pedihan itu pakaian kain. Jadi nanti ada kelengkapan kain itu. Sang Hyang Susuk Pulumpang itu ada, pulumpang itu batu lumpang. Ada susuk pulumpang berarti ada batu lumpang. Nah, kalau kita kembalikan kepada Liga Yoni, lumpang itu kan diibaratkan sebagai yoninya, karena lumpang yang menghasilkan padi akhirnya, karena lumpang mesti untuk menumbuk padi di situ. Nah, kemudian ada kelompok sesaji lain yang benda-benda tajam, itu ada wajung, ada tata, ada. Nah, itu pun ada dikatakan benda-benda tajam untuk keperluan pertukangan, benda-benda tajam untuk keperluan pertanian, ya, cangkul, hari, benda-benda tajam untuk ritual. Ya, keris itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan keris dengan cangkul, dengan, ya, karena ini fungsinya lain-lain. Dari sekian benda-benda tajam itu ada yang benda tajam untuk ritual, ada benda tajam untuk pertukangan, ada benda tajam untuk pertanian. Karena ini ada komplit lagi, dom itu kan ada dom, jarum, itu juga benda tajam. Matur suwun, Prof. Yang lain mungkin. Baik,
untuk 3 pertanyaan cukup saya rasa. Pada sesi tanya jawab kesempatan kuliah umum pada siang hari ini saya rasa sudah kami cukupkan dengan 3 pertanyaan yang cukup banyak sekali dan semuanya alhamdulillah telah dijawab dengan baik oleh pembicara kita yaitu Profesor Dr. Timbul Harjono Magister Sains. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk beliau atas pemaparan materinya pagi ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan mengikuti kuliah umum pada hari ini dengan penuh ketenangan dan hikmat. Dan untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Sebelum saya tutup, mohon untuk closing statement-nya kepada Profesor Dr. Timbul Harjono. Saya yang tidak membuka ya, saya titipkan saja kuncinya learning the past to improve the future, itu kuncinya. Artinya belajar masa lalu untuk masa akan datang. Semua yang Anda pelajari itu sebenarnya mempelajari masa lampau loh, masa yang sudah berlaku ya, untuk masa yang akan datang. Learning the past to improve the future itu katanya. Baik, terima kasih banyak, sebenarnya sangat luar biasa sekali, dan kita semua wajib untuk berdoa semoga untuk kedepannya dengan adanya berbagai usaha dan upaya termasuk melalui kuliah umum seperti ini, kita semuanya bisa membawa budaya keris ini ke masa depan yang lebih baik lagi. Apakah bisa? Yakin bisa? Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan untuk sesi materi hari ini kami cukupkan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kelanjutan kesehatannya kami kembalikan